Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Argentina What the Waters Left Behind tahun 2018. Film ini ceritanya tentang sekelompok orang yang kena teror sama psikopat di wilayah Desa Angker. Wih, ngeri kali film ini. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh gini weh. Ku ceritakan dulu sejarah Desa Angker ini sama kalian. Tahun 1985 terjadi banjir besar di wilayah Epecuén, Argentina. Tenggelam semua rumah-rumah di sana. Banyak korban jiwa gara-gara banjir itu weh. Tapi biarpun ini cuma film, tapi kejadian banjir di kota Epecuén, Argentina itu benar-benar terjadi. Di tahun 2009, mendadak desa yang udah tenggelam muncul lagi ke permukaan. Hampir 20 tahun tenggelam bah. Ngeri. Dan sekarang air danau di wilayah itu udah mulai surut. Sisa-sisa rumah yang hancur udah mulai bernampaan. Itulah cerita singkat Desa Mati Epecuén. Abis itu kan dikasih tunjuk kalau ada seorang cewek yang udah babak belur lagi lari kembur ketakutan di desa itu. Kayak ada yang lagi ngejar-ngejar dia. Tiba-tiba aja gedegam. Mendadak muncul orang berkepalakan tengkorak kerbau sambil megang palu gada tajam. Kena pukul berkali-kali kepala si cewek sampai mati dia. Wih, itulah kejadian psikopat gila di Desa Angker. Beberapa hari kemudian datang sekelompok orang ke sana. Mereka ini mau buat film dokumenter tentang desa tenggelam Epecuén. Ada 6 orang, 3 cowok, 3 cewek. Kukenalkan dulu sama kalian siapa-siapa aja orang itu. Yang nyupir mobil, Nacho. Yang pakai kacamata, si sutradara, Vasco. Ini Diego, penulis cerita film. Yang megang anjing, cewek si Vasco, namanya Vicky. Abis itu kameramen, Erika. Dan yang terakhir, Carla. Si Carla ini dulu pas masih bocil, penduduk asli desa Epecuén. Jadi dia di sini jadi artisnya. Dia yang bakalan nyeritain tentang peristiwa banjir di desa itu. Pas lagi dalam perjalanan, kebelit pipis pula si Erika. Ya mau nggak mau nyari tempat perhentian dulu. Kebetulan di sana ada galon pom bensin. Berhenti di sana lah orang itu ya kan. Satu yang kebelit pipis, 3 cewek yang masuk ke dalam. Biasa cewek kan memang kayak gitu. Di sana mereka ketemu sama nenek tua, Abuela. Hancur kali tempat itu. Nggak bagus, jorok. Kayak mana pula, namanya juga desa mati nggak berpenghuni. Jadi nggak terawat lah tempat itu. Jarang terus datang ke Desa Angker. Cuma orang-orang yang nggak waras aja lah yang mau ke sana. Bu, permisi. Mau pakai toilet bisa? Hah? Toilet? Ada di belakang, kau pakai lah. Kalian tengoklah toiletnya. Kalau aku, mending kencing di pohon daripada di situ. Si nenek ini nawarin kue pie daging. Bukan makanan bagus. Pas dibuka aja, udah ada kecoa yang keluar. Karena ditolak mereka, si nenek merasa tersinggung. Abis itu di luar si Vasco gratilan kali tangannya. Dipegang-pegang mobil yang ada di situ. Datang yang punya. Hampir aja mau dipukulkan kepala dia pakai kunci Inggris. Pura-pura mau nyari tukang bensin lah alasannya. Pas Erika udah siap dari WC, gak sengaja ketengok dia hal gelai di ruangan gelap. Ada orang yang lagi sekedip pap-pap sambil nengok cewek-cewek joget di TV. Datang si Carla. Oi, ngapain pula kau di situ? Ayo keluar, udah ditungguin kita. Akhirnya si cewek-cewek keluar dari sana. Si Erika ternyata udah terpaksa beli kue pie daging busuk punya si nenek. Keluar pula orang yang tadi lagi senam jari. Ditengokin dia cewek-cewek itu. Udah kotor aja pasti isi otaknya. Pas mau cabut dari sana, si Vasco nyuruh Wak ini buat ngelap kaca mobil. Suka-suka hati dia aja nyuruh orang. Bensin selesai diisi, Wak ini langsung minta bayaran. Iya, yang mau pergi kalian tanpa bayar? Maaf Wak, lupaku. Berapa duit? 500.000. Terkejut loh orang itu karena mahal kali biayanya. Kenapa? Gak senang kalian ku bilang segitu? Kau tadi masuk ke bengkel aku, entah apa yang kau curi. Abis itu kau suruh aku ngisi bensin. Tadi kau suruh ngelap kaca mobil butut kau ini. Kenapa, Gak sanggup bayar kau biawak? Atau kau tinggalin aja cewek-cewek itu di sini? Biar ku genjot dulu orang itu satu-satu. Mau kau? Daripada nyari masalah, mau nggak mau Nacho bayar biaya mahal ke Wak itu. Gak sor si Erika, langsung dicampain kue pie daging itu ke jalanan. Pandangan orang itu dua udah kesal, kayak muka-muka orang yang mau balas dendam.
Perjalanan kembali dilanjutkan. Akhirnya mereka sampai juga di pusat reruntuhan desa yang tenggelam akibat banjir. Siap-siap orang ini semua buat syuting. Dari kejauhan, tampak ada seseorang yang ngeker mereka dari gedung tinggi. Oh, main sniper-sniper aja bah. Skop berapa itu om? Dia kayak lagi ngawasin mereka. Gak tahu entah apa tujuannya. Orang ini ternyata ada di rumah si Carla dulu. Jadi dia nyeritain pengalaman peristiwa saat banjir besar datang nenggelamin rumahnya. Carla tampak sangat sedih nyeritain hal tersebut. Dia ngasih tahu gak ada keluarga yang selamat dari musibah. Dia seharusnya pun udah mati, tapi beruntung ditemuin ngambang saat tim penyelamat datang sana. Kamera rolling and action. Cut, cut, cut. Selesai. Perfecto, lezato, bagus to, gracias, gracias. Syuting pertama selesai. Mereka sejenak istirahat sebelum ke tempat selanjutnya. Si Nacho pandai kali nyari kesempatan. Mentang-mentang ganteng, dia ajak si Vicky foto-foto berduaan. Mumpung si Vasco pacarnya lagi sibuk dengan film, pikir dia. Abis itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka mau pergi lagi ke tempat syuting. Pas mobil udah jalan, ternyata selang bensin udah bocor. Wah, yolah orang itu. Ada yang sengaja motong selang itu pasti. Jauh perjalanan orang ini, sampai masuk-masuk ke dalam sudut desa. Wes, betul aja. Mobil akhirnya mogok di tengah jalan. Sadar mereka kalau selang bensin udah bocor. Dan bensin kosong melompong, gak bisa dibuat jalan lagi. Hajab lo orang itu semua. Lagi kena masalah kayak gitu, ribut pula muncul si Vasco ini. Gara-gara mobil mogok, filmnya jadi terhambat. Semua orang disalahin dia. Tiba-tiba aja, si tukang sniper yang ngeker mereka dari jauh tadi datang nyamperin mereka. Apa masalah? Apa tujuan kalian kemari, ha? Kenapa berhenti di sini? Iya ini bang, mogok mobil kami tiba-tiba. Habis bensin. Dicek sama dia. Oh iya, nama si sniper ini Senor. Setelah dicek, dia ngasih tahu kalau ada yang sengaja motong selang bensin mobil. Dengan baik hati dia nawarin bantuan buat nyari bensin dan selang baru. Orang itu ya setuju-setuju aja. Diajak pergilah si Vasco sama si Senor. Erika, kalian pergi duluan lah ke tempat syuting berikutnya. Ambil beberapa video yang bagus ya. Dan kau Nacho, jangan macam-macam. Sempat kau pegang selai rambut cewek aku, habis kau buat nanti. Paham kau? Diego, Erika dan Carla pergi ke tempat syuting di daerah kuburan desa. Kalau si Nacho dan Vicky tinggal jagain mobil. Ditengok dia ke jalan. Kayaknya si sutradara kambing itu masih lama balik. Gak disia-siain dia kesempatan. Buka baju dia, pura-pura kepanasan lah ceritanya. Habis itu minum air. Air dibasahin ke muka. Modus-modus biawak ya kayak gitu kan weh. Ketengok pula sama Vicky badan si Nacho. Langsung sor lah dia. Terasa hangat rahimnya. Eits, betul aja weh. Gak pakai lama, langsung goyang-goyang mobil dibuat orang kedua. Pengencrotan di mobil mogok bah. Gas terus. Pakai kesempatan dalam kesempitan. Dipikir orang itu dua, semua masalah bisa diselesaikan dengan mantap-mantap. Balik ke tempat kuburan, mereka tiga ini udah selesai syuting film dokumenter. Si Carla lasak kali pergi ke rawa-rawa kuburan. Mau pipis mungkin dia. Ditengok dia ada kuburan terbuka. Penasaran dia ya kan? Nggak taunya jebret, kena patok ular kaki dia. Paniklah orang itu dua untuk bawa si Carla balik ke mobil. Di perjalanan Senor dan Vasco, mendadak di ujung jalan ada yang cegat mobil mereka. Ini psikopat kepala kerbau yang di awal film tadi. Akhirnya dia nampain diri. Apa-apaan pula si Pau itu blokir jalan. Diam kau dulu di sini, biar aku urus si kambing itu. Senor keluar mobil sambil dibawa senapan kekernya. Tapi tiba-tiba aja, buak! Kaca mobil pecah. Ada psikopat lain yang datang bawa pentungan tajam palu gada. Mana ada cerita. Kepala si Vasco berserak dipukulin kayak pergedel. Pas Senor mau nembak, jebret! Nyawa Vasco pun melayang. Nacho dan Vicky udah selesai mantap-mantap. Karena kasih kan goyang-goyang, si Kiki anjing peliharaan Vicky mendadak udah hilang aja nggak nampak. Kiki, pus. Kiki. Dicari-cari. Tapi nggak ketemu anjingnya. Pas Nacho lagi kencing, psikopat kepala tengkorak B2 tiba-tiba udah muncul di sana juga. Mana ada cerita, nggak pakai lama, ketepuk, langsung kena tangkap orang itu dua.
Satu persatu udah kena buru orang itu sama psikopat sadis kepala tengkorak binatang. Setelah perjalanan jauh sambil dibopong mereka si Carla, akhirnya sampai mereka di mobil. Mereka nggak tahu kalau orang-orang udah ditangkapin dan dibunuh. Woi, Vasco, Nacho, di mana kalian? Ayo kita cepat pergi dari sini. Vasco, Nacho. Percuma dia teriak-teriak kayak orang gila. Mana mungkin ada yang sautin. Malam pun tiba. Langit udah gelap gulita. Mereka bertiga nunggu di dalam mobil. Mereka pikir bantuan bakalan datang. Badan si Carla udah meriang-meriang demam. Mereka nggak tahu mau buat apa lagi. Wing! Psikopat mulai berdatangan lagi. Ada tombak yang ditancapkan di depan mobil. Ditakut-takutin orang ini dari dalam. Karena Diego ngerasa jantan satu-satunya di situ, dia beraniin diri keluar walaupun dia kembur ketakutan. Pas dibuka dia tombak itu, wih! Anjing si Vicky udah mati berlumuran darah, ketusuk di ujung kayu tombak. Parah. Tok tok tok. Ada yang ngetok-ngetok kaca mobil. Pas ditengok, udah ada sekepala kerbau yang nakut-nakutin. Lari keluar ketakutan si Erika. Enggak taunya, jebret! Kejepit kaki dia sama perangkap. Mau diselamatin sama Diego. Tapi psikopat keburu datang sambil bawa kampak gede. Gak berani ngapa-ngapain. Diego ninggalin Erika di sana. Potong aja lah burung kau, geng. Masa cewek kau tinggalin sendiri di sana? Diego pergi lari sembunyi ke reruntuhan rumah. Dan gak disangka ternyata Senor juga ada di sana. Dia ternyata selamat. Sekarang dia nyuruh Diego diam sembunyi biar gak ketahuan si psikopat. Saat mereka udah cabut dari sana, Carla dan Erika udah hilang diculik. Yang tertinggal cuma kaki si Erika yang masih nyangkut di perangkap besi. Sadis. Nengokin hal sadis itu ngebuat Diego jadi nekat berani. Dia ngambil kampak yang masih nyangkut untuk dijadiin senjata. Udah hilang teman, baru muncul keberanian kau kambing. Jangan kalian tiru kayak gitu ya weh. Ternyata kan mereka semua diculik sama orang yang di galon pom bensin tadi siang. Semua dibawa ke gedung tua. Disitulah tempat pengeksekusian. Gak usah ku kasih tunjuk lah sama kalian ya. Sadis-sadis sekali psikopatnya. Ku ceritain pendek-pendek aja. Si Erika kakinya kan tinggal satu. Dia diikat tidur. Kakinya satu lagi dipotong sama uak ini. Abis itu daging kakinya digiling untuk dijadiin masakan. Abis itu si Nacho dikencingin badannya. Kemudian ditusuk perut sampai keluar usus-ususnya. Gila. Si Vicky sambil diikat dengan kaki terkangkang digenjot sama psikopat biawa ini. Kalau kalian ingat, dia Lensky dipapap di galon yang ditengokin sama Erika tadi siang. Ngerasa puas dia karena keinginan gilanya tercapai. Akhirnya si Diego dan Senor sampai di sana. Di dalam suatu ruangan, Senor masuk ke ruangan rahasia psikopat. Ternyata kan udah banyak korban mereka selama ini. Ada banyak barang-barang korban yang dikumpulkan. Dan satu fakta ketahuan juga. Si psikopat adalah orang yang nyulik putri Senor. Jadi cewek pertama yang kita lihat di film tadi itu putrinya. Tujuan Senor datang ke wilayah Epequen buat nyari putrinya yang lagi hilang karena main-main ke tempat itu. Karena tahu putrinya udah mati, Senor berniat bunuh diri. Gak ada semangat buat hidup lagi. Tapi pas mau narik pelatu, dia ngedengar suara teriakan cewek. Dicari si Senor lah ke tempat itu. Tapi malang kali nasibnya, ketahuan pula sama kepala kerbau. Di ruangan lain, di ruangan yang tadi, Vicky masih digoyang-goyang sama biawak. Datanglah si Diego dari belakang. Gak pakai banyak bacot, jebret! Ditancapkan kampak ke badan si psikopat. Ya jelas langsung matilah dia. Vicky berhasil dibebaskan. Tapi kalau ditengok dari muka, udah pasti tergoncang kali jiwanya. Diego ngedengar ada yang datang. Ketengok kalau psikopat kepala kerbau datang. Langsung main cucuk-cucuk aja dia. Pas dibuka topeng tengkorak, walah, ternyata itu si Senor yang udah dijadiin perangkap. Oh alah, nasib. Ternyata uak psikopat udah nyekap balik Vicky. Dan mendadak dari belakang, gedegam. Tumbang si Diego. Abis itu lokasi pindah ke ruang makan. Di sana, Erika, Vicky dan Diego didudukkan sama si nenek gila Abuela. Kalau si Carla terkapar tidur. Si nenek nganggap kalau mereka adalah tamu yang harus dilayani. Erika dipaksa makan kue daging cincang dari kakeknya sendiri. Abis itu, dia dikasih minum air kencing. Jijik kali nengoknya. Saat Erika lagi disiksa, ternyata Vicky berhasil ngambil pecahan botol dari meja.
bukan dipakai untuk ngelawan si psikopat. Ternyata Vicky malah bunuh diri. Disayat lehernya sendiri pakai botol. Seret. Terpotong leher. Dia lebih milih langsung mati daripada disiksa terus-terusan sama psikopat gila itu. Diego juga lepas. Dia langsung kabur dari sana nyelamatin diri. Berondok nyari tempat persembunyian. Tapi nggak berhasil. Psikopat kepala kerbau berhasil nemuin dia. Terjadi baku hantam lah di antara orang dua. Topeng tengkorak lepas. Wih, mukanya rusak kayak zombie Nemesis. Pukpak, pukpak. Dipukulin sama Diego. Berhenti, berhenti. Jangan dipukulin lagi. Kasihan dia, kasihan. Ikutin aja kemauan nenekku. Fakta mengejutkan terbongkar weh. Jadi si Carla ini adalah cucu si nenek gila. Carla ngasih tahu kebenaran semuanya. Kalau dia udah sengaja mancing mereka datang sana. Itu karena keluarganya adalah kanibal. Mereka adalah sisa korban banjir yang gak diselamatkan. Gak ada bantuan yang datang nyelamatin mereka waktu itu. Jadi si Carla ditugaskan ngejebak orang-orang ke desa Epekuen untuk dijadiin makanan sama keluarganya. Betul-betul gila bah keluarga ini. Psikopat zombie bangkit lagi. Kena cekek lehernya. Abis itu si Carla muncul juga sifat psikopat gilanya. Cerot! Kena tikam pisau leher si Diego. Semua korban udah pada bermatian. Gak ada satupun yang selamat. Ternyata selama diculik tadi, si nenek udah ngasih ramuan obat anti bisa ular. Makanya si Carla punya tenaga buat bunuh orang. Ngeri kali permainan orang ini ah. Gila, gila. Beberapa hari kemudian, Carla nyamar jadi penyanyi gitaris yang lagi butuh tumpangan. Di stop dia mobil yang lewat satu jalur ke desa itu. Ya jelas berhentilah mobil. Ditengok cewek cantik pulanya. Mana tahu bisa diajak mantap-mantap ya kan? Pikir mereka. Hai cantik, mau kemana kau abang antar? Dengan senyuman psikopat, dia bilang, ke desa Epekuen bang. Cerot! Masuk psikopat kanibal. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Argentina What the Waters Left Behind tahun 2018. Semoga kalian suka lah ya dengan alur cerita film kali ini. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan cepat bergaul dengan orang yang baru dikenal. Mana tahu dia psikopat ya kan? Hajab kita nanti. Ya udahlah dulu ya. Dukung channel Cheers Project dengan like, komen yang banyak, dan subscribe weh. Biar makin berkembang channel ini. Oke? Terima kasih and cheers!